Terima kasih Mbak Jess. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, kita sharing ya. Jadi memang konsepnya sharing sekali lagi bukan karena saya lebih tahu, tapi lebih tua ya dibanding teman-teman. Jadi kita sharing pengalaman, sharing knowledge gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke materi. Terima kasih Mbak Jess. Mas Maizar minta tolong materinya. Oke, kita masuk ke tim development. Kenapa? Karena saya ngerasa teman-teman CSE dan RSE ini sedang nge-develop tim. Baik di SE yang baru maupun di SE yang existing. Kalau yang existing ini kan dulunya di-develop timnya oleh supervisor. Dan sekarang teman-teman lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap teman-teman di SE. So, semua tim development, tim kita itu memang tanggung jawab kita. Jadi leader lah yang bertanggung jawab. Kita punya willingness, kita punya komitmen bagaimana untuk achieve gitu ya, influence tim, semua itu kita. Kita lah leadernya. Bukan tergantung mereka. Jadi kalau tim ini gagal atau achieve something itu bukan karena timnya, tapi karena kita leadernya. Ya, semua kontribusi dari tim. Tapi bagaimana kita mengarahkan tim kita, that's the point. Jadi kalau kita punya visi, itu kita menentukan tujuan kemana arah kita pergi. Tapi leadership itu bagaimana kita membawa tim kita sampai ke tujuan yang kita tuju. Yang kita jadikan visi itu. Jadi percuma ada visi, sehebat apapun visi itu, kalau nggak punya leadership. Karena leadership lah yang membawa tim kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Oke, satu pertanyaan yang ini poin pentingnya yang akan dibawa teman-teman sampai nanti kapanpun. Jadi pertanyaannya tidak butuh dijawab langsung oleh teman-teman, tidak perlu chat, tapi pertanyaan ini dijawab dalam hati. Dan pertanyaan ini menentukan bagaimana teman-teman dan tim teman-teman mencapai achievement. Jadi kalau misalkan memang jawabannya kurang memuaskan, boleh nanti direvisi dalam hati, dalam mindset kita gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman membuat meaning atau arti dari tim teman-teman. Jadi teman-teman itu melihat timnya itu sebagai apa? Contoh, saya selalu melihat tim saya itu sebagai keluarga. Kenapa? Ya karena saya 8 jam sampai 10 jam di kantor bersama tim saya. Apapun itu. Tim saya lah yang nge-backup saya. Tim saya lah yang mensupport saya. Ya selain keluarga pasti. Di rumah ada keluarga Pak? Iya pasti. Kita kan ngomongin tim ya, di luar keluarga kita di rumah. Tim kita sebagai keluarga kedua, ya. Karena kalau kita sakit di kantor, kita butuh bantuan di kantor, siapa yang nolongin? Nggak mungkin kan anak kita di rumah, ya kan? Apalagi kalau yang jauh, nggak kan? Tapi tim kita. Terus pada saat kita achieve target, kurang sedikit, siapa yang bantu kita? Nggak mungkin orang tua kita, enggak, tim kita. Jadi saya merasa bahwa tim saya ini adalah tim Navy SEAL yang sangat luar biasa yang harus saya didik, saya bina, saya develop. Never left man behind. Apapun yang terjadi tidak pernah meninggalkan tim saya. Dia sedang apapun, dia achievementnya kurang, dia sedang sakit, dia sedang apapun, kita backup sama-sama. Satu sakit, semuanya nge-backup. Satu kurang, semuanya kontribusi. Itu yang saya lakukan. Jadi selama saya tidak pernah meninggalkan tim, maka tim tidak pernah meninggalkan saya. Itu poin pentingnya. Memang ya kita manusia. Nggak akan saya sehat selamanya, nggak akan. Saya hebat selamanya, nggak akan. Tapi kita saling menghebatkan. Kita saling menyehatkan. Ada yang sakit, ya kita saling mendoakan. Yang dekat nengok, nyapa di WA atau di telepon. Itu yang saya lakukan. So, pertanyaan tadi, bagaimana teman-teman mengartikan dan memaknai tim teman-teman itu sangat penting. Saya pernah nonton film dan saya film yang paling suka itu cuma 2, Fast Furious sama Bourne. Bourne itu ya, Bourne Ultimatum, Bourne Supremacy. Di Fast Furious ini yang si Dominic Toretto selalu ngomong bahwa we are family. Dan itu saya terapkan. Ada di Fast Furious yang sequel keberapa saya lupa yang dia ngelawan pembalap. Dan tim leader pembalap ini selalu ngomong bahwa tim saya itu ya cuman kayak mobil.
Setiap ada masalah saya ganti spare part. Kalau tim saya ada masalah ya tinggal ganti, buang. Selesai. Dan yang terjadi adalah dia dibuang oleh timnya. Karena dia menganggap timnya sebagai spare part gitu. Yang kalau ada yang rusak tinggal ganti, buang. Begitu juga timnya menganggap dia. Akhirnya dia dibuang oleh timnya sendiri seperti spare part yang rusak dan diganti. So, mindset kita terhadap tim kita sebetulnya adalah kita tanam. Begitu juga tentang mindset tim kita ke kita. Kalau kita menganggap tim kita keluarga, maka mereka pun menganggap kita keluarga. Begitu juga sebaliknya. So, pertanyaan apa arti dan makna tim buat teman-teman, itu akan teman-teman bawa sampai kapanpun. Kalau ada yang kurang benar, ada yang kurang sesuai, please sesuaikan, please betulkan. Karena teman-teman lah leadernya. Teman-teman jangan menggadaikan tanggung jawab teman-teman ke tim teman-teman. Tanggung jawab ada di teman-teman. Accountability ada di teman-teman. Meskipun responsibility ada di teman-teman di tim mereka. Misal, DSE responsibility-nya adalah PJP. Punya 80 outlet dalam seminggu, dan teman-teman punya misalkan 500 sampai 1000 outlet. Responsibility DSE itu untuk PJP. Tapi accountability teman-teman CSE dan RSE lah PJP itu dijalankan. Bukan berarti teman-teman harus responsibility PJP semua outlet seminggu 80 kali misal 10, 800 outlet. Enggak. Responsibility tetap di teman-teman DSE. Tapi accountability ada di CSE dan RSE sebagai team leader. Oke, next. Oke, jadi nonton film ya. Nah, kita bahas sedikit lah ya film tadi sebelum masuk ke halaman berikutnya. Teman-teman, yang bertiga terakhir tadi, yang paling bawah adalah ayahnya. Di atasnya itu kakaknya yang cowok itu. Dan yang paling atas, yang cewek tadi itu adiknya. Jadi itulah tim. Jadi ayahnya nganggep bahwa memang itulah tim. Yang dua itu sebetulnya temennya, tapi semua tetap dianggap keluarga sama dia. So, dalam satu tim saling mengingatkan, iya. Tadi adiknya udah diingetin sama kakaknya, tambah satu lagi. Ayahnya pun udah ngingetin, tambah satu lagi. Nggak peduli sehebat apapun kamu, seorang pendaki tetap nambah satu karabiner untuk backup. Andai saja pada saat diingetin itu dia melakukannya, mungkin ada 2 karabiner yang masih nyangkut dan ayahnya nggak perlu meninggal. Yang pertama, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Kalau kita saling mengingatkan, lakukan yang terbaik. Kita saling mengingatkan, kita keluarga, kita satu tim, saling mengingatkan. Makanya ada reward and punishment. Sebetulnya ada juga orang ngomong reward and recognition. Punishment perlu suatu saat, tapi itu kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, ya reward and recognition. Kalau bagus kasih reward, kalau kurang bagus, ada yang salah, recognition. Ingetin. Jadi kalau memang dia melakukan hal yang salah, ya manusia tempatnya lupa gitu ya. Mungkin dia lupa, mungkin dia melakukan kesalahan, ingetin. Enggak dia, kita juga kadang melakukan kesalahan. So, ingetin, recognition. Itulah keluarga. Dan yang memang ayahnya tadi lakukan, itu memang yang harus dilakukan oleh semua leader. Apa itu? Sacrifice. Nggak ada seorang leader yang meninggalkan sacrifice. Kita seorang ayah, sacrifice untuk anak kita, untuk istri kita, pasti itu. Nggak akan ada yang kita makan seneng sementara anak kita nggak bisa makan enak, nggak. Mendingan anak yang makan enak. Kita makan seadanya, itu pasti itu. Begitu juga leader. Kita juga sacrifice kita. Kita dapat insentif, kita kasih ke yang belum dapat. Yuk kita makan bareng-bareng. Untuk apa? Untuk reward and recognition. Jadi cuplikan film itu tadi, itu film Vertical Limit kalau teman-teman mau nonton. Pada akhirnya sang adik dan sang kakak ini dia punya PTSD, jadi post traumatic gitu ya. Disorder, dia stress disorder memang karena ayahnya meninggal. Dan adiknya selalu nyalain kakaknya. Tapi itu whole film. Tapi kalau teman-teman pengen nonton, judulnya Vertical Limit. Tapi kalau enggak, ya ini cuplikannya hanya sekedar untuk mengingatkan kita, that's about the team. Gitu. Paling penting, bagaimana kita menganggap, mengartikan, dan memaknai tim kita. Begitu juga tim kita menganggap kita berarti dan bermakna untuk mereka. Oke, halaman berikutnya. Next, Mas Maizer.
Ini ada teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Kalau teman-teman sering sering dapat lah ya ilmu inilah ya. Jadi dari yang paling bawah itu fisiologis, kebutuhan manusia itu apa sih? Ya makan, minum, pasti itu. Rasa aman, punya gaji, punya tabungan, punya rumah, rasa aman. Terus yang ketiga, sosial. Jadi mereka merasa diterima oleh orang lain. Begitu banyak kan sekarang ini. Saya nggak ngomong generasi apalah. Banyak banget kita yang hanya sekedar merasa tidak diterima oleh sosial aja, bunuh diri. Banyak sekali sekarang. Di-unfollow sama temennya, oh tadinya followerku 1000 kok sekarang jadi 980, 20-nya unfollow. Itu aja stres. Karena ngerasa nggak diterima gitu. Begitu pentingnya sosial ini. Yang keempat, nomor 2 dari atas, penghargaan. Jadi tidak hanya sekedar bekerja, tapi ada reward, teman-teman punya internal sales, kalau yang sales ya, ada championship gitu. Terus yang terakhir, aktualisasi diri. Nah, kenapa saya sampaikan kebutuhan, teori kebutuhan ini? Karena ini sangat penting, teman-teman. Setiap kita itu punya tangga kebutuhan yang berbeda. Maaf, saya sampaikan, maaf bukan bukan underestimate atau menyinggung siapapun. Mungkin yang sales teman-teman kita yang baru masuk kerja, mungkin kebutuhannya baru di fisiologis. Sehingga nggak bisa kita nyuruh dia, kamu aktualisasi diri dong. Kalau nanti briefing kamu coba presentasi dong. Nggak bisa. Kebutuhan dia baru fisiologis, baru butuh makan dan minum. Selesai, that's it. Kita masuk ke mereka, ya dari kebutuhan mereka. Jangan disamakan dengan kita gitu. Nggak akan bisa diterima. Kalau mereka baru butuh gaji, baru butuh tabungan untuk keluarganya, anak istri. Nggak akan kita ngomong, kamu dong achieve, nanti di championship ada kok hadiahnya. Nggak akan dikejar. Percaya sama saya, nggak akan dikejar. Kalau mau, kasih mereka sesuatu yang memang sesuai kebutuhannya. Misal, kamu lagi butuh tabungan kan? Tak kasih cash deh. Karena championship hadiahnya ke luar negeri misalkan, kamu tak kasih deh cash deh. Nanti kalau dalam 3 bulan kamu begini, itu mungkin malah dikejar sama dia. Nggak perlu kita masukkan mereka ke championship yang hadiahnya ke luar negeri meskipun ke Eropa. Nggak dikejar sama dia. Jadi tingkatan tangga kebutuhan ini kita sesuaikan antar mereka. Karena kita juga punya kebutuhan tangga kebutuhan ini. Mungkin kita sudah diaktualisasi diri. Kita pengen mengembangkan diri. Kita pada di penghargaan. Saya pengenlah achieve KPI supaya masuk championship. Iya, kita. Mereka belum. So, penting buat kita untuk memahami mereka, untuk mengerti mereka, dan memberikan makna buat mereka tangga kebutuhan yang sedang mereka jalani. Jadi kalau mereka kebutuhannya memang dirasa aman, nomor 2 dari bawah, jangan dipaksakan ke penghargaan. Naikkan sedikit tentang sosial. Kalau kamu mungkin achievement-mu bagus, mungkin kamu udah bisa tuh ngejual di LinkedIn, atau ngejual di Instagram kamu, achievement-achievement kamu, piagam-piagam kamu. Naikkan 1 tangga, it's okay, jangan langsung naik 2 tangga. Jangan langsung kamu dong, harus pinter komunikasi supaya kalau presentasi nanti hebat, aktualisasi diri kamu jadi bagus. Nggak bisa langsung naik tingkat ke-3 gitu, nggak bisa. Satu demi satu, dengan sabar, kita bimbing mereka naik 1 langkah demi 1 langkah, 1 tangga demi 1 tangga. Dan itu kewajiban kita. Itu accountability kita, meskipun responsibility mereka. Jadi, kenapa menjadi leader itu sangat luar biasa berat tanggung jawabnya, besar tanggung jawabnya, karena kita harus mengerti mereka. Buat yang muslim, ini ja'ilun fil ard khalifah, kata Allah. Bahkan Allah ngomong itu ke malaikat, ngomong itu ke semua penghuni langit. Saya ciptakan di bumi ini khalifah, pemimpin. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita, bagaimana kita memimpin tim kita, itu udah nasnya. Nggak bisa, Pak, saya nggak mau jadi pemimpin, Pak. Nggak bisa. Kita semua jadi pemimpin. Even hanya memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, memimpin tim kita yang kecil, nggak usah besar-besar lah. Kecil aja dulu tim kita di SE. Mungkin kalau teman-teman di kemiliteran itu kan ada peleton, batalion gitu ya. Kalau peleton itu kan 20 sampai 50 orang satu peleton itu. Kenapa dia dibikin satu peleton ya karena memang
change of command atau rantai komando itu diteliti secara psikologi, rata-rata emang segitu. Kita nggak bisa memimpin 300 orang, nggak bisa. Kalau kita mimpin 300 orang, saya kemarin di DSF mimpin 664 orang, itu harus ada supervisornya. Saya punya sekitar 42 supervisor. Kenapa? Ya karena harus saya cincang menjadi peloton-peloton kecil. Meskipun saya bertanggung jawab accountability 664 orang. Nah, teman-teman ini adalah di peloton terkecil. Ya sekitar 20 sampai 50 orang. Itu masih dalam satu change of command. Bisa lah teman-teman mengatur itu semua. Jadi, lakukan profiling ke tim di tingkat tangga berapa mereka. Di tingkat tangga yang mana mereka. Disitulah kita kasih motivasi mereka. Jangan langsung semua dihantam rata. Ayo kita aktualisasi diri. Nggak bisa. Nggak akan. Kalau Lao Tzu itu penggagas Taoisme di Asia ya, di timur gitu ya. Kalau kalau Stoikisme itu di barat, kalau Taoisme itu di timur, jadi di Asia. Lao Tzu ini ngomong bahwa kalau jadi pemimpin itu kita harus tahu tentang harmonisasi semesta. Kita semua harus harmonis. Kalau ada tim kita yang memang di tingkat tangga rasa aman, ya harmonis dia di situ. Jangan diganggu harmonisasinya itu untuk sampai ke aktualisasi diri langsung. Nggak bisa. Anak kelas 2 SD langsung ujian naik kelas 6, nggak akan bisa. Pak, itu ada percepatan Pak. Iya, tapi percepatan tetap dia naik kelas 2 dulu. Setengah tahun ujian naik kelas 3, setengah tahun ujian naik kelas 4. Tetap. Meskipun akselerasi dia tetap mengenyam kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Nggak ada akselerasi dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, nggak bisa. Karena itu mengganggu harmonisasi semesta. So, kita sebagai leader harus menjaga harmonisasi semesta ini. Jangan sampai kita paksakan. Kalau kita paksakan apa? Mereka resign. Mereka demotivasi. Itu yang terjadi. Oke, next, Mas. Oke, ini kita punya psikologi safety stage namanya. Ini juga tangga sebetulnya. Tangga di mana kita punya staging untuk psikologi safety. Apa saja itu? Pada saat pertama kali kita membangun tim, gitu ya. Kalau yang saya rasakan, pengalaman saya bangun tim banyak, itu memang pertama mereka akan merasa exclusion. Siapa dia sih? Siapa Mas Aris kok tiba-tiba di sini jadi tim leader? Memang dia kontribusinya apa ke perusahaan? Memang dia sehebat apa mimpin tim ini? Pasti akan seperti itu. Semua orang ngerasa tim kita itu exclusion untuk pertama kali. Nah, untuk naik tangga, kita harus punya permission dan respect. Dalam tim harus ada respect. Harus ada saling menghormati. Siapapun itu tim membernya. Ke leadernya, ke sesama tim member, semua harus respect. Dan semua harus membuka permission. Nggak ada dalam satu tim menutup permission. Nggak maulah aku dipimpin sama dia, maka nggak akan jadi tim. Nggak maulah saya kerjasama sama dia, emang dia siapa? Emang dia apa? Nggak akan terjadi teamwork. Jadi yang harus dibuka pertama kali dalam tim member adalah permission. Dan berikan respect ke semua tim member. Kalau permission dan respect ini sudah kita buat, sudah kita buka, maka kita masuk ke tangga kedua, yaitu inclusion. Kita sudah masuk ke dalam tim nih. Oh iya, dia satu tim sama saya. Oh dia sudah mulai support saya. Oh dia mulai bantu saya, dukung saya. Itu yang terjadi di inclusion. Sudah ada rasa memiliki. Sudah ada rasa, yuk bantu aku yuk. Makasih ya dibantu ya. Makasih ya kemarin dikasih ini ya. Sudah merasa kayak gitu. Nah, kalau inclusion ini belum nyampe, jadi belum sampai ke tangga inclusion, kita masih di exclusion gitu ya. Ada dua yang terjadi. Yang pertama paternalism atau bahasa Indonesianya itu bapakisme, semuanya terserah bapak. Leadernya ngomong apa ya terserah bapak. Cuman ada respect doang. Ya saya hormati bapak sebagai leader lah. Tapi jangan harap bapak bisa mimpin saya karena nggak ada permission misalkan. Ya cuman bapakisme. Siapa? Baik pak.
iya Pak, itu doang. Kalau permission yang dibuka, tapi nggak ada respect ke leader, nggak ada respect ke sesama tim, yang terjadi adalah exploitation. Kita buka permission nih, "Ya Pak, saya mau kerja sama Pak." Tapi nggak ada respect, atasan nggak respect ke kita, maka yang terjadi, ya eksploitasi. "Kamu lakukan ini ya, kamu lakukan itu ya, kamu kurang ini loh, kamu kurang itu loh, penuhi ya, pokoknya nggak mau tahu, harus ada SP aktif 3.000 dalam 1 bulan." Nah, adanya eksploitasi. Yang terjadi, ya kita akan ditinggalkan tim, dia maunya kayak gitu, naik panggung, tapi kita semua yang nanggung. Itu yang terjadi. So, naikkan tim kita dari exclusion ini ke inclusion. Dengan cara apa? Membuka permission dan respect antar tim. Tim leader ke semua tim member dan semua tim member ke tim leader. Apapun itu. Setelah naik ke inclusion, lakukan tambahan untuk menjadikan mereka di tangga learner safety. Mereka punya psikologi aman dalam belajar. Dalam belajar itu apa sih? Namanya juga belajar. "Pak, saya belajar naik sepeda ya, Pak." "Iya." "Tapi saya jatuh, Pak." "Ya jangan jatuh." Ya nggak bisa. Namanya belajar naik sepeda ya pasti jatuh. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya nggak apa-apa. Jangan salahkan mereka. Mereka baru belajar. Ada di SM baru masuk nih ke outlet, dateng, terus outletnya marah-marah, nelpon CSE-nya, terus CSE-nya dimarahin. Ya mereka baru belajar. Mereka baru masuk kerja nih. Baru koordinasi sama outlet sekali, salah, ya betulkan, udah tahu salah, ya dibetulkan, jangan disalahkan. Kan udah tahu salah. Kalau udah tahu salah, masa disalahkan? Ya dibetulkan dong. Kasih mereka waktu, peluang, kesempatan untuk belajar. Jadi mereka merasa aman bahwa bukan berarti pembenaran untuk melakukan kesalahan, bukan. Tapi dibetulkan, bukan dibenarkan ya. Jadi kalau dibenarkan itu, "Pak saya salah." "Oh ya wes, nggak apa-apa wes, itu udah bener." Enggak, bukan gitu. "Pak saya salah Pak." "Oke, harusnya gimana yang betul?" "Ya Pak, seharusnya begini." Itu dibetulkan. Sama kayak kita punya anak, kalau dia melakukan kesalahan, jangan dibenarkan kesalahannya, tapi dibetulkan. Nah, learner safety ini membuat mereka mau belajar. Jangan disalahkan terus. "Pak, kok saya jadi ngerasa serba salah ya Pak? Ke outlet saya melakukan ini, salah. Ke outlet yang itu melakukan hal yang sama, tetap salah juga. Saya buat beda, saya kreatif, tetap saya salah juga. Kok salah terus ya, Pak?" Kalau dia nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahan dan kita betulkan, maka tidak terjadi growth. Mereka tidak akan growing, mereka tidak akan bertumbuh dan berkembang. Bahkan tanaman pun kalau mau tumbuh dan berkembang dan berbuah, kita kasih kompos. Kompos itu apa? Kompos itu kotoran, kotoran kambing, ya, yang bau itu, kita kasih ke tanaman, supaya apa? Berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Untuk berkembang, bertumbuh, dan berbuah, memang harus dikasih kompos, kasih kotoran, ya sama. Tim kita betulkan, kita kasih coaching, kita kasih mentoring, itu sebetulnya ya kotoran. Mereka ngerasa, "Pak, kok saya kayak anak kecil diajari." Kamu butuh ini masalahnya. Kamu butuh mentoring ini, kamu lihat saya, terus kamu lakukan hal yang sama. Nanti consulting, saya lihat kamu, saya kasih tahu kamu yang salah yang mana. Terus kita kasih coaching, kamu ngomong saya, salahmu di mana, terus kita sama-sama nyari yang betul seperti apa. Itu kita lakukan. Nah, kalau kita sudah memberikan kesempatan, ruang, waktu mereka untuk bertumbuh dalam learning safety, kita naikkan mereka ke kontributor safety. Jangan lagi menganggap bahwa mereka hanya DSE yang lulus SMA, tidak. Mereka manusia juga, mereka punya kreativitas juga, mereka punya inovasi juga. Biarkan mereka berkontribusi ke kita. Biarkan pikiran mereka, opini mereka, masukan mereka diflorkan di briefing, di meeting. "Oke, ada yang punya masukan? Pak, saya kok coba Pak, masukan ini bisa nggak Pak di outlet?" Nggak terus berarti, "Ah kamu DSC baru aja kok ngasih masukan." Nggak, biarkan aja. Semakin mereka membuat dan memberikan kontribusi dalam tim, semakin mereka merasa diakui recognition-nya, maka
semakin blend mereka. Inclusion tadi naik 3 tangga sekaligus menjadi contribution safety, semakin baik. Nah, kalau sudah di contributor safety ini, maka teman-teman tinggal naik 1 tangga lagi aja, yaitu ke challenger safety. Tim ini sudah mulai bisa di-challenge. Sudah mereka mulai merasa, "Pak, saya bikin strategi baru deh, Pak. Ke outlet kemarin yang ini nggak berhasil, saya coba pakai ini. Yang itu nggak berhasil, saya coba pakai yang lain lagi." Mereka akan merasa seperti itu. Nah, kalau udah di challenger safety ini, teman-teman bisa ngomong, "Yuk kita ada nih IS, internal sales, kita kejar. Kita ada championship nih, kita kejar." Kita udah bisa ngomong kayak gitu. Jangan sampai kita di psikologi safety state masih inclusion, sudah challenge mereka. "Ayo ada championship nih, kita kejar." Nggak akan bisa. Mereka perlu di-inclusion. Mereka baru merasa diakui dalam satu tim. Jangan terburu-buru challenge mereka. Berarti tiap orang beda dong, Pak. DSE yang existing dengan DSE yang baru beda dong, Pak? Iya. Yang DSE existing mungkin sudah di contributor safety, tapi yang baru di inclusion safety, nggak apa-apa. Bedakan, memang harus dibedakan. Yang contributor safety pada saat briefing, pada saat meeting, sudah mulai ditanya, "Oke, gimana opini kamu? Gimana ide kamu? Ada pemikiran apa? Yuk, ngomong. Jangan lakukan ini ke yang baru." Mereka nggak akan mau ngomong, karena mereka belum di contributor safety. Mereka baru di inclusion safety. Mereka baru merasa diterima dalam satu tim. Jangan langsung disuruh ngasih opini, pendapat, masukan, nggak akan bisa. Naikkan 1 tangga dulu ke learning safety. Baru nanti bisa naik ke contributor safety. So, ini tangga-tangganya teman-teman. Ya memang harus dihafal sih, cuman 5 tangga kok. Yang tadi juga cuman 5 tangga gitu ya, dari Abraham Maslow. Ini cuman 5 tangga di psikologi safety, teman-teman coba nanti profiling, ada di mana tim saya ini? Si A ada di inclusion, si B ada di learning safety, si C ada di contributor safety, si D ada di challenging safety, nggak apa-apa, lakukan itu. Bahkan saya pun juga melakukan itu, ke RCE di bawah saya lakukan itu. Makanya saya punya, kalau dibilang itu The Avengers gitulah ya. Saya punya Avengers saya, tim saya. Dari sekian belas RCE, saya punya beberapa orang yang saya anggap Avengers. Ini Kapten Amerikanya nih. Kalau saya kasih challenge ini pasti dimakan. Kalau saya butuh pertolongan ini, dia pasti bisa. Ini Hulk-nya nih, dia kuat banget nih. Kalau pas saya lagi nggak bisa karena saya lagi sakit, si ini pasti bisa melakukannya nih, karena dia kuat banget nih. Dia Hulk saya di tim Avenger saya. Saya punya itu. Jadi saya punya catatan-catatan kecil yang kayak kertas kuning itu note yang saya tempelin di jidat mereka. Oh, ini Avenger saya di Captain America, ini Avenger saya Hulk, ini Avenger saya si ini yang dia kalau ngolah data pasti bagus gitu ya. Yang kalau dia saya suruh bikin report pasti bagus gitu. Si ini, yang lain nggak bisa misalkan. Saya punya tim Avengers itu yang memang saya cuplik satu-satu. Nah, challenge mereka juga nggak sama. Yang satu saya challenge untuk naikin revenue, satu saya challenge untuk naikin gross add, satu saya challenge untuk bikin report presentasi yang bagus. Challenge-nya mereka beda-beda. Dan itu saya lakukan. Jadi pada saat saya butuh melakukan sesuatu, saya tinggal panggil WA si ini, tolong ini. WA si itu, tolong itu. Pasti itu. Karena tingkatan challenging mereka beda-beda. Dan tidak semua. Jadi kalau saya punya tim posisi yang kosong, maka saya sudah punya successor. Oh, si ini akan bisa menempati ini, si itu bisa menempati itu saya lakukan itu. Nah, waktunya teman-teman melakukan itu. Teman-teman profiling, si A masuk di stage mana, si B masuk di stage mana. Oke, selanjutnya Mas Maizer. Nah, ini ada Tuckman. Tuckman itu nama orang yang menemukan model ini. Jadi Tuckman ngomong bahwa teamwork itu pasti melalui tangga ini. Tangga ini beda dengan tadi 5, kalau yang ini cuma 4. Jadi antara efektif tim dan performance tim itu dia akan melalui 4 langkah ini. Yang pertama forming.
pada saat saya diminta oleh perusahaan untuk, "Kamu masuk ke Cimahi," misalkan ya. Saya nggak tahu siapapun orang di Cimahi, DSE-nya siapa, MPC-nya siapa, CSE-nya siapa, dulu CO ya, cluster officer, CO-nya siapa, nggak tahu. Saya kayak baret ijo aja. Please di sana ada fraud sekian ratus juta, hampir 1 M, minta tolong diberesin. Saya cuma dikasih waktu 4 bulan waktu itu beresin, ya saya harus forming. Saya punya tim, ya saya forming kan tim saya. Oh si ini DSE-nya, oh si ini CO-nya, oh si ini SPV-nya, oh ini BM-nya, oh ini owner MPC-nya, ini tangan kanan owner-nya. Kalau saya ngomong ini ke sini, ngomong itu ke situ gitu. Saya forming. Nah, langkah berikutnya pada saat setelah saya forming adalah storming. Setiap tim pasti melewati storming. Storming itu apa? Ya kayak badai. Berantem sama saya. BM berantem sama saya. Saya ajak berantem. Ya, saya lepas ID card saya taruh di meja. Ini ID card saya. Saya bukan orang Indosat lagi, Pak. Bapak mau berantem sama saya? Ayo kita keluar. Saya Aris Budianto. Bukan BSM. Bukan SAM waktu itu namanya. Bukan SAM. Kita berantem di luar yuk. Bapak, saya panggil Pak Eko lagi. Bukan BM lagi. Nggak berani dia. Ya, karena akan terjadi storming-storming seperti ini. Waktu itu masalahnya simple. Ada DSE yang DSE yang sakit. Ibunya sakit waktu itu, bukan dia yang sakit, ibunya yang sakit. Dan BM ini ngomong gini, "Saya nggak peduli ibumu sakit, bahkan ibumu mati sekalipun. Saya pengen kamu achieve target. Anjing kamu semua." Maaf saya ngomong gini karena ini kejadiannya memang. Terus saya panggil dia, saya ajak ngomong dia, "Kalau anak Bapak kerja sama saya, terus Bapak sakit, saya bilangin gitu ke anak Bapak gimana rasanya Bapak? Sakit nggak hatinya? Saya nggak peduli bapakmu sakit, saya nggak peduli bapakmu mati. Yang penting kamu achieve target. Karena kamu kerja sama saya. Sakit nggak Bapak?" Saya lepas ID card saya, kita berantem di luar. DSE juga manusia, DSE tim saya. Bukan karena Bapak yang gaji terus, itu bukan tim saya, enggak. DSE tim saya. Saya ajak keluar, nggak berani dia. Dan akhirnya dia berubah. Storming ini pasti akan terjadi. Dan kita sebagai leader, itu dibutuhkan courage untuk itu. Bukan untuk berantemnya ya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan kita pasti akan dihadapkan kayak gini, kayak gini. Nah, setelah storming, apa yang terjadi? Mereka akan punya norma-norma. Oh, Pak Aris nih nggak suka nih kalau kita tidak memanusiakan manusia. Pak Aris nih nggak suka nih. Saya bukan ngomong ngomong maaf anjingnya yang saya nggak suka, bukan. Tapi ngomong tentang ibunya. Kita semua punya ibu kok. Kita semua punya bapak kok. Kalau anak kita digituin sama orang, emang kita mau? Nggak mau kita. Nah, kita punya norma-norma kayak gini nih. Yang mereka itu paham, mereka tahu, mereka ngerti bahwa oh Pak Aris nih normanya kayak gini. Pak Aris nih punya norma kayak gitu. Nah, teman-teman sebagai leader, detailkan norma-norma ini. Nggak peduli kalian melakukan kesalahan apapun, tapi yang penting kalian paham kesalahannya, kalian mau memperbaiki kesalahannya, terus kita kerja bareng-bareng. Itu norma yang saya miliki. Misal nih ya, kasih tahu itu ke tim. Supaya tim nggak takut melakukan kesalahan, bukan disengaja tapi pasti ya. Tidak takut melakukan kesalahan dan dia mau memperbaikinya. Dan langkah terakhir, kalau kita udah punya norma-norma yang kita yakini bersama, kita lakukan, kita penuhi bersama, maka kita akan sampai ke performing. Tim ini nggak perlu kita paksa. Saya nggak pernah ngomong tim saya, "Kamu harus achieve," enggak. Saya nggak pernah ngomong ke tim saya harus jadi nomor 1 nasional," enggak. Malah SPV saya yang ngomong, "Kita jadikan Pak Aris nomor 1 nasional yuk." Dengan 664 DSF tahun 2022, bahkan saya bisa ke Eropa. Hanya karena SPV saya ngomong, "Kita jadikan Pak Aris nomor 1 nasional." Saya nggak minta. Saya cuma nanya mereka setiap saat, "Bro, udah berapa nih pencapaian?" "Segini Pak." "Oke, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu udah lakukan?" "Saya udah melakukan ini Pak, dan saya akan melakukan itu." "Oke, sip. 2 hari lagi saya telepon, atau 2 hari lagi kabarin saya lewat WA." Selesai, saya nggak nyuruh mereka. Saya cuma nanya, mereka komit, dan mereka melakukannya. They do it. Itu udah kalau sampai ke performing. Tapi pada ada storming, nggak bisa teman-teman paksa langsung mereka ke performing.
Ayo kita berantem, tapi kamu harus perform ya nggak bisa. Pada saat kita storming ya kita harus punya norming dulu. Saya pecatin, saya ganti tuh BM-nya semua. Iya, karena saya butuh norma, saya butuh norming. Saya ganti SPV-nya, saya butuh norma nih. Kamu boleh support timmu dengan uang kantor, dengan opers, tapi jangan makan sendiri ya. Itu norma buat saya. Kalau kamu makan sendiri, event itu 10.000, saya ganti SPV-nya. Tapi kalau emang untuk tim, Pak, ini kita mau makan bareng, Pak. Ya sudah, yuk kita makan bareng pakai Danop. Gak masalah buat saya. Itu norma yang saya sepakati. Ada yang melanggar, saya ganti. Bersih, selesai semua, saya ganti. Yang kurang bagus, 4 bulan, pindah saya. Nah, itu yang terjadi di Indosat selama 30 tahun. Saya pindah sampai 20-25 tempat. Karena seperti baret ijo, beresin masalah, pergi lagi, beresin masalah, pergi lagi. Karena saya melewati ini semua. Storming pasti, tapi saya buat norming, dan akhirnya saya bikin tim saya performing. Lakukan ini, sekarang waktunya teman-teman semua. Oke, next. Mas. Oke, kita ke halaman berikutnya. Ini ada berapa halaman kita ya? 276 halaman mungkin. Enggak lah ya. Ini yang terakhir dalam tim development Ukhuwah Islamiyah. Saya ambil ini kenapa? Karena ini justru penting buat saya. Saya buat halaman ini terakhir memang. Ini halaman terakhir. Tapi ini paling penting. Ada 5 tahapan ini. Yang pertama itu ta'aruf. Pasti teman-teman yang nggak muslim pun sering lah denger ini ya. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Karena memang ta'aruf itu adalah saling kenal. Bagaimana kita saling kenal ke tim kita. Saya bentuk berapa puluh tim, berapa ratus tim saya lakukan. Dan saya lakukan pertama adalah ta'aruf. Saya kenalan. Oke, saya Aris. Saya dari Jogja. Istri saya ini, anak saya 2 begini. Saya pasti gitu. Memperkenalkan diri. Dan saya mengenal tim saya semua. Oh, ini punya anak sekian. Ini tinggalnya di mana. Oh, ini ternyata adiknya si itu. Oh, ini ternyata ponakannya si ini. Saya kenal. Karena itu adalah bentuk ta'aruf saya. Langkah selanjutnya, ini tangganya kebalik. Tangganya ke bawah tapi bukan berarti turun. Ini karena langkah selanjutnya saja. Yang kedua adalah tafahum. Apa itu tafahum? Faham. Kita paham tim saya. Oh, anak ini kalau ngomong kayaknya ceplas-ceplos banget ya. Ya sudah sih, kalau dia ngomong ya tinggal ceplos aja, didengerin aja, nggak perlu sakit hati. Karena emang anaknya kayak gitu. Kalau yang ini sensian misalkan, baperan, ya kita harus hati-hati kalau ngomong sama mereka. Antara tim yang ceplas-ceplos dan tim yang baperan ya kita kasih tahu. Yang kebaperan ngomong, "Kamu nggak usah ambil hati, si dia emang kayak gitu, ngomongnya ceplas-ceplos." Yang diceplas-ceplos ngomong ke, "Kamu hati-hati kalau ngomong dia baperan." Oke, silahkan ngomong, tapi ya anggaplah ditambahin filter sedikit lah gitu. Kita saling paham. Yang ketiga, selanjutnya langkahnya yaitu ta'awun. Ta'awun ini kan sering kita dengar ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena apapun yang kita lakukan dalam bekerja ini, toh itu kebaikan dan ketakwaan. Itu adalah suatu langkah kita ngasih uang, ngasih hidup ke keluarga kita, ke istri, ke anak, ya berarti itu kebaikan, apapun itu. So, ke tim kita pun kita harus ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, saling ngingetin, jangan gitu, nanti kamu fraud loh. Jangan gitu, preventif ya, nanti di-store-in ya, supaya nggak fraud. Jadi saling mengingatkan. Bukan supaya kita berantem karena nggak percaya, bukan. Tapi justru semakin kita dekat karena kita saling mengingatkan. Tadi recognition, kalau bahasa Inggrisnya saling mengingatkan itu recognition. Terus langkah selanjutnya yaitu takaful. Takaful ini mungkin teman-teman yang asuransi sering dengar nih, asuransi takaful. Kenapa takaful? Karena ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah takaful. Kita saling tolong-menolong. Kita kalau ada beban, ya dipikul bareng lah. Kalau ada DIC sakit, ya coba DIC yang deket sama outletnya, boleh dong mampir, tolongin ini, karena outletnya lagi minta alokasi. Nggak apa-apa, kita tolongin. Karena kita nggak bisa sehat selamanya, saya bilang tadi.
Kita nggak bisa hebat selamanya, nggak bisa. Ayo kita saling menyehatkan, kita saling menghebatkan. Kita punya kekurangan dan kelemahan masing-masing. So, saling takaful. Siapa yang sakit, ya ditolong. Pak, saya cuma punya 20.000, Pak. Tapi tim kita 20 orang kok. Masing-masing 20.000, masing-masing 10.000. Terkumpul 500.000, kita bantu anaknya yang lagi sakit. Nggak apa-apa. Suatu saat juga kita yang dibantu kok. Suatu saat juga kita yang didukung, yang ditolong, yang didorong sama mereka. Jangan ngerasa saya ini udah tinggi kok, nggak perlulah bantu DSE lah ya. Enggak, jangan. Saya udah CSE kok, ngapain saya bantu? Enggak. CSE juga kadang butuh bantuan. CSE juga punya kelemahan. CSE juga punya kekurangan. Karena kita manusia punya keterbatasan yang nggak bisa kita lampaui. Kita bisa melampaui keterbatasan itu kalau kita bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja. Kita punya tim. Dan yang terakhir, tasamuh. Tasamuh ini sudah mulai ngomong kalau di bukunya Good to Great, Jim Collins, yang nulis Jim Collins, itu ada level 5 eksekutif. Ini di tingkatan level 5 eksekutif, itu kita sudah ngomongin manusia. Memanusiakan manusia. Nggak lagi ngomong, lah kok kamu bisa sakit? Targetmu masih banyak yang harus kamu achieve. Ya nggak bisa. Namanya manusia. Dia bisa sakit. Dia bisa nggak masuk karena anaknya sakit. So, pada saat anaknya sakit, ya jangan dipaksa dia ke kantor untuk briefing. Briefing lah online. Nggak apa-apa. Sambil nungguin di puskesmas, dia briefing online. Nggak apa-apa. Karena kita kerja dengan manusia, bukan robot. Cobalah untuk memanusiakan manusia. Karena kita juga punya manusia. Kita punya anak yang kadang sakit. Ya silahkan cuti kalau sakit. Atau karena penting, boleh ya minta tolong, boleh cuti tapi ikut briefing nggak apa-apa. 30 menit. 30 menit aja kita. Poin penting kita bahas, setelah itu selesai. Sambil di rumah sakit, Pak. Sambil di poliklinik, Pak. Sambil di nganterin anak, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Dengerin aja kok. Nanti kalau ada saya tanya, poin pentingnya mungkin bisa jawab. Selesai. Tasamuh ini, kalau tadi saya bilang memanusiakan manusia, karena benar. Manusia itu ya harus dimanusiakan. Nggak bisa kita anggap dia sebagai robot yang harus mengejar target terus-menerus, nggak bisa. Dia harus butuh waktu istirahat. Jadi pada saat saya selesai bikin event, karena dulu di SF kan sering saya bikin event ya ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu. Pada saat selesai bikin event, sore hari, malam hari, saya selalu ngomong di grup WA, semua istirahat. Saya nggak akan ganggu kalian. WA kalian nggak akan centang-centing oleh saya. Semua istirahat. Inilah waktunya kita tasamuh. Kita saling paham, kita saling mengerti, kita saling memaknai, waktunya istirahat, istirahat. Besok pagi baru kita bekerja lagi. Nah, ternyata bahkan di penelitian psikologi pun waktu istirahat ini sangat penting. Bahkan kalau yang muslim itu malah diperbolehkan setelah sholat duhur kita tidur. Event itu cuma 10 menit. Kenapa? Karena itulah waktunya istirahat. Bukan setelah sholat asar ya, setelah sholat duhur. Pas makan itu kita tidur 10 menit, nggak apa-apa. Karena itulah waktunya istirahat. Dan itu kita berikan ke teman-teman semua. Pas kerja, hajar kita, bombardir kita mereka dengan pekerjaan, dengan poin-poin penting, dengan meeting, dengan briefing, hajar aja. Tapi pas waktunya istirahat, silakan mereka beristirahat. Itu waktunya mereka kontemplasi, waktunya mereka tafakur. Justru dengan waktunya istirahat itu mereka berpikir, kok eventku gagal ya yang di kampus ya. Targetnya 200 GA kok cuman 50 ya. Apa yang salah ya? Jangan disalahin. Kamu udah dikasih budget, dikasih waktu, nggak sesuai target. Nah, mereka nggak bisa mikir tuh. Malah mereka nggak bisa tafakur, nggak bisa kontemplasi apa yang salah dengan diri saya, dengan tim saya, dengan langkah saya. Nggak efektif. Biarkan mereka kontemplasi, tafakur. Ada waktunya. Bahkan briefing pun kadang kita kasih waktu. Saya kasih waktu mereka untuk tafakur. Oke, kita bertafakur. Kenapa kemarin event kita gagal? Si Arif, apa yang kamu lakukan kemarin? Kenapa kamu harusnya GA 200 kok cuma 50? Iya, Pak. Saya lupa, Pak, kemarin itu. WA blast saya belum lakukan, baru SMS blast. Nah, mungkin mereka malah menemukan itu. Mereka bisa memperbaiki langkah-langkah yang seharusnya masih kurang, yang masih
terbatas, mereka bisa melakukan itu gitu. Dan itu yang kita lakukan. Jadi ada kesalahan kita betulkan, kita tafakur, kita kontemplasi, ada yang salah ini, itu yang membuat kita efektif. Itu yang membuat kita inovatif, kita kreatif. Dan kita harus memberikan waktu mereka untuk itu. Oke, halaman terakhir. Ini terima kasih. Jadi waktunya kita QA 1 jam persis. Saya memberikan materi ini. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ces. Silahkan. Saya kembalikan materi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aris, waduh keren banget ya pastinya. Kita sebagai tim harus saling ngingetin, saling dukung, saling memahami, dan harus saling respect juga ya. Jadi teman-teman nih, ada yang mau nanya silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau raise hand juga boleh. Tapi sebelum nunggu teman-teman nih, aku boleh nanya juga nggak sih Mas Aris? Boleh. Udah ada dari Lampung nih Mas Andriko, silakan. Dipersilakan on cam Mas Andriko. On mic-nya. Iya. Silakan Mas. Ya. Oke. Halo semuanya, selamat pagi Kak Aris, Kak Maresia juga. Sebelumnya perkenalkan saya Andriko, saya SPV Postped dari Provinsi Lampung. Oke. Pertanyaan saya gini Kak Aris. Kita berbicara tentang people development, bagaimana cara membentuk tim kita sendiri. Tapi menurut Kak Aris sendiri, kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok dapat kita kembangkan untuk membentuk tim yang lebih productivity gitu, yang lebih produktivitasnya, tapi yang kayaknya ini align banget, inline sama promotor kita nih. Karena kan kalau gaya kepemimpinan itu macam-macam ya. Nah, kira-kira gaya atau style kepemimpinan seperti apa yang cocok yang dapat kita terapkan untuk membentuk tim kita? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab Mbak Ces ya, takut lupa kalau nanti nunggu. Oke, gini Mas Andriko. Silakan. Analogi paling mudah. Saya punya 2 motor di rumah. Yang satu Ninja 250 cc, yang satu KLX 150 cc. Yang Ninja ini motor bike, jadi dia super bike karena saya selalu pakai itu kalau saya butuh kecepatan di jalan raya sampai 165, 170 km per jam gitu ya. Tapi yang satu KLX 150 cc ini dirty bike. Saya pakai kalau ke gunung, ke pantai, ke sungai, kemana-mana. 2 motor ini punya spek yang berbeda dan punya cara naikin yang berbeda. Pada saat saya naikin Ninja dengan kecepatan 150 atau 130 km per jam dan ada tikungan, yang saya lakukan adalah badan saya harus ada di bawah motor. Gini. Jadi belok kiri, berarti saya sebelah kiri, Ninja ini di atas saya. Pernah lihat itu saya yang MotoGP kan ya? Kalau nikung, badannya kan pasti di bawah tuh. Kayak mau keinjek motornya gitu, kayak mau ketimpa motornya. Dan itu nggak akan jatuh motornya. Kenapa? Ya karena dia akan posisi itu terus. Jadi kalau tikungan, itu bukan ngerem, malah ngegas. Kenapa? Karena dengan ngegas itu motor itu nggak akan jatuh. Tapi badan kita itu kita pakai supaya dia bisa belok. Karena kalau nggak belok, motor itu lurus. Kalau nggak kita tarik ke bawah, motor itu lurus. Makanya sering kan motor itu lurus nabrak pembatas gitu kan, karena nggak ditarik. Atau yang narik jatuh gitu. Maka motornya balik lagi terus lurus. Itu yang terjadi. Nah, beda dengan KLX. KLX kalau saya mau belok kiri, itu bukan gini, tapi kebalik. Saya gini. KLX saya ada di bawah saya. Saya gencet motor saya itu. Saya gas, saya gencet motor saya. Di bawah saya dia. Jadi saya injek motor saya itu. Nah, 2 cara ini saya lakukan dengan 2 motor yang berbeda. Sebetulnya, kenapa buku leadership itu selalu bertebaran di luar sana? Ada satu buku, muncul lagi buku yang lain. Ada Jim Collins, ada John C. Maxwell, ada macam-macam lah ya. Banyak leadership itu kalau saya sebutkan satu-satu banyak banget. Kenapa? Karena tidak ada satu gaya kepemimpinan yang efektif untuk semua tim. Makanya tadi saya bilang,
teman-teman harus profiling. Jadi Mas Andriko harus profiling nih, timnya seperti apa? Kebutuhannya di mana? Tingkatan psikologinya di mana? Kan gitu ya. Terus secara ukhuwah tadi, dia ada di mana? Terus staging untuk bentuk tim saya ada di mana? Apakah saya masih di storming? Maka saya nggak akan bisa challenge tim. Psikologinya masih di inklusif, maka nggak bisa challenge tim. Kebutuhannya baru di fisik, maka nggak bisa saya pakai aktualisasi diri. Maka gaya kepemimpinan akan berbeda setiap tim member kita. Saya punya 664 DSF waktu itu. Kalau ketemu sama satu DSF, itu berbeda dengan tim DSF yang lain. Ya mungkin yang Bandung manggil saya Pak, yang Jawa Tengah manggil Mas, ada yang manggil A, ada macam-macam ada yang manggil. Ya silakan aja. Yang penting mereka respect ke saya sebagai leader mereka. Nah, saya pakai leadership yang efektif seperti apa? Tergantung tim member saya. Jadi bukan tergantung saya. Pada saat saya naik KLX, saya nggak bisa pakai cara saya naik Ninja. Pada saat saya pakai Ninja, nggak bisa saya pakai cara naik KLX. Begitu juga dengan tim member. Saya ketemu dengan si A, maka saya pakai konsep leadership ke si A. Ke si B, pakai konsep leadership ke si B. Dan ini nggak akan bisa sama. Saya nggak akan bisa ngomong Mas Andriko, yang paling efektif itu, leader itu harus pakai conditional leadership. Yang ada coaching, ada directing, ada supporting. Nggak harus itu. Mas Andriko, pakai leadership-nya si Simon Sinek. Nggak bisa. Mas Andriko sendiri yang harus profiling timnya, oh ini yang cocok pakai ini. Tim saya begini yang cocok pakai ini. Untuk membuat tim saya challenge ini, motivasi tim ini, berarti saya harus begini. Gitu Mas Andriko. Jadi semakin banyak tim Mas Andriko, semakin banyaklah tipe kepemimpinan yang Mas Andriko punya. Dan Mas Andriko harus semakin banyak belajar. Ayo kita sharing Mas, kapanpun boleh. Ada WA saya, cari aja Aris Budianto di email atau di LinkedIn saya banyak. Itu saya posting macam-macam. Silahkan kita sharing, kita coaching tentang leadership. Mas belajar tentang leadership yang seperti apa, ayo kita belajar bareng. Mas nanti bisa sharing ke saya. Mas, tim member saya begini Mas. Yang efektif seperti apa? Nah itu saya bisa ngomong. Tapi kalau Mas yang efektif leadership buat saya seperti apa, saya nggak bisa ngomong. Justru saya ngomong kalau Mas Andriko ngomong tim membernya seperti apa, saya bisa ngomong. Bukan untuk Mas Andriko, tapi untuk tim membernya seperti apa leadership-nya. Itu yang penting. Gitu ya Mas Andriko ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arif jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andriko atas pertanyaannya. Jadi kita harus kenal dulu ya sama tim kita, baru kita tahu Tuh. gaya kepemimpinan apa yang cocok. Oke. Jadi teman-teman ada lagi yang mau nyampein pertanyaan? Silakan. Di kolom chat boleh atau raise hand juga. Aku juga mau, kalau misalkan tim kita ada lebih dari 40 orang gitu mungkin, gimana kenalnya ya Mas Aris? Banyak Iya, banget. Ya, saya selalu ngomong bahwa development itu satu improvement yang tanpa henti. That is day to day improvement. Jadi setiap hari ada improvement. Pada saat saya punya tim yang banyak, DSF saya 664, itu hampir 50% itu pernah saya WA. Hampir 50%-nya pernah saya WA. Saya mintain penilaian tentang SPV-nya, terus saya nanya MPC-nya seperti apa, apakah mekanisme penggajiannya sekarang sudah efektif, terus ada masukan bagaimana, itu semua pernah saya WA. Minimal 50%. Memang tidak 100% karena kadang dia masuk baru seminggu dia udah keluar kan, berarti belum pernah saya WA dia. Tapi hampir minimal 50% dari 664 itu semua sudah saya WA. Jadi yang saya sampaikan tadi Mbak Jess, kita harus profiling, itu nggak harus ketemu face to face. Bahkan kita dengan WA, dengan briefing online, kita bisa melakukannya. Gitu. Jadi memang kalau lebih dari kan tadi saya bilang satu peleton itu kenapa 20 sampai 50 karena itu change of command yang paling efektif. Paling efektif itu. Di atas 50
maka akan ada tim di dalam tim. Makanya ada bentuk gerombolan, si A nanti nggak klop sama si B, berantem, karena dia lebih dari 50 dan dia tidak akan efektif. Jadi kalau mau pecah memang jadi 2, kasih tim leader masing-masing, supervisor atau PIC atau apapun namanya, tapi mereka tim leader. Dan kita kumpulkan mereka dalam 2 tim yang berbeda, tidak akan nggak akan sama. Jadi tidak bisa sama, satu tim sama dengan satu tim nggak akan bisa. Berbeda, tapi tetap itu tim kita. Jadi itu caranya, kita pecah kalau banyak, dan langkah yang kita lakukan tidak harus face to face, tidak harus dalam briefing, boleh personal, boleh WA, boleh apapun itu, entah kita telepon, entah itu apapun, tapi yang penting adalah langkah profiling harus kita lakukan. Jadi itu kalau punya tim banyak, caranya memang harus seperti itu. Membagi waktu, setiap hari saya ngontek mungkin 5-10 tim saya, kan seminggu udah bisa banyak tuh, hampir 100 orang bisa saya kontak gitu. Gitu Mbak Jess, semoga menjawab. Keren banget ya jawabannya Mas Aris. Oke, teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya tentang leadership di tim? Nanti aku jadinya mau nanya mulu nih Mas Aris. Kita saling sharing aja. Teman-teman juga kalau mau langsung chat, boleh banget. Tadi Mas Aris sudah kasih tahu kalau di WA juga boleh ya saling tanya, saling sharing gitu. Oke, aku mau nanya lagi deh Mas Aris. Oh, boleh. Misalkan kita kan semuanya punya pengalaman jadi leader ya. Jadi untuk leader yang newbie gini, tipsnya apa Mas? Wah, Jadi iya. leader yang kalau mulanya tuh gimana ya? Nah, kalau itu kan ada 2 langkah yang kita siapkan. Pertama internal kita sendiri, kedua eksternal. Kalau internal kita sendiri, pasti kita harus punya ilmu dan kemampuan. Lebih bagus kalau ada keterampilan. Di bukunya John C. Maxwell. Nah, sebetulnya nanti webinar akan saya bahas ini, 5 level of leadership. Itu adalah internal kita. Bagaimana kita punya permission ke mereka. Bagaimana kita punya position ke mereka. Terus development mereka. Jadi nggak mungkin kita jadi leader yang bisa punya respect atau dilihat mereka kalau kita nggak developing mereka. Jadi saya nggak coaching mereka, saya nggak kasih mereka ilmu baru, nggak kasih mereka poin-poin ini loh di buku ini tentang ini. Mereka nggak akan melihat saya, respect ke saya nggak akan. Jadi poin penting nomor 4 itu adalah people development sebetulnya. Jadi kalau kita pengen bagus, jadi leader, maka yang pertama kita bagusin adalah diri kita. Kita banyak ilmu, banyak belajar, punya kemampuan, punya keterampilan banyak, supaya kita bisa development mereka. Jadi kita menyiapkan diri kita untuk bisa mendevelop mereka. Personally ya, bukan tim doang ya. Nah yang kedua, ini eksternal. Setelah kita internal, eksternal kita siapin. Eksternal, ya tadi cara-cara langkah-langkahnya. Kita profiling mereka, tingkat kebutuhan mereka ada di mana, tingkat psikologi safety mereka ada di mana, gitu. Terus tim kita ini ada di mana nih, storming atau sudah norming atau memang sudah performing. Kita siapkan mereka, oh saya belum kenal berarti saya harus ta'aruf. Kita harus tolong menolong, ta'awun gitu ya. Atau tafahum dulu lah, kita paham mereka dulu deh gitu. Jadi 2 yang kita siapkan, kita wrap up, yang pertama internal, kita siapkan ilmu, kemampuan, dan keterampilan kita sampai ke level 5 leadership. Terus eksternalnya tadi kita siapkan dengan cara-cara yang tadi, dari teori kebutuhan, dari psikologi safety, terus dari tim kita seperti apa, dari forming, storming, norming, sampai performing, terus sampai ke ukhuwah tadi. Sampai 5 tingkatan tasamuh tadi. Semoga menjawab Mbak Jess. Oke, makasih Mas Haris. Ya, teman-teman silakan juga ya untuk isi absensi yang udah di-share Mas Meizar di kolom komentar. Kalau mau pertanyaan di kolom komentar juga atau langsung raise hand gitu. Kayaknya teman-teman ini udah pada ngerti ya, udah pada paham karena Mas Haris ngejelasinnya itu benar-benar pelan-pelan dan bikin kita ngerti ya gitu. Oke. Jadi teman-teman, webinar ini tuh acara yang rutin diadakan
Nanti next webinar temanya akan beda-beda terus ya Mas Aris. Gitu. Ya, Terus betul. oke, terima kasih banyak Mas Aris yang udah membawakan materi pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Oke, sebelum ditutup, aku udah nyiapin pantun. Wah, Datang kerja pakai dasi, janji Cakep. buat frustasi. Oke, mohon maaf Cakep. kata-kata kurang berkenan. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semua kasih Mas Aris. teman-teman. Terima Terima kasih kasih. Thank you teman-teman. Mas Aris, Keren terima banget. kasih Pagi, pagi, sama-sama. thank you. Terima kasih Bang Maida. Terima kasih Mas Aris, thank Terima you, kasih Mbak. sama-sama.